Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Beradeta Dewanti Wahyuning Tias di Podcast Sukses bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-61 ini kita akan berbincang-bincang lagi sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu inovasi dan tanggung jawab. Nah, di sini tuh gak hanya aku sendirian nih, ini udah ada narasumbernya. Boleh kenalin dulu Kak, namanya siapa, terus mungkin lulus angkatan berapa gitu. Hai semua, nama saya Joanita Ella, biasa dipanggil Ella. Saya alumni Tarsisius 2 dari TK, SD, SMP, SMA. Lulus angkatan tahun 2013. Halo semua, nama saya Benny. Saya lulusan tahun 2010. Saya di Tarsisius itu hanya SMA. Nah, untuk Kak Ella nih, dulu masuk SMP Tarsisius 2 itu tuh ada alasannya gak sih Kak? Atau emang dari SD, terus yaudah deh SMP-nya ada SMP Tarsisius 2 nih, terus aku langsung naik aja, atau ada alasan khusus masuk Tarsisius 2? Ya, kalau aku kan dari Tarsi kan dari TK, dari TK. Kalau TK kan biasanya orang tua yang udah tentuin ya. Nah, dari TK ke SD memang lanjut aja gitu. Terus SMP, SMA itu kan kita juga sebenarnya boleh sih, maksudnya udah bisa mikir mau pilih di mana. Cuman karena udah ngerasa nyaman di Tarsi, jadi aku tetap lanjut di Tarsi. Dan kebetulan orang tua aku tuh pilihin aku di Tarsi karena dua kakak aku sebelumnya dua-duanya di Tarsi. Oh gitu. Nah, berarti selama sekolah dari TK, SD, SMP kan pasti punya keseruannya masing-masing nih ya Kak. Nah, kita ngomongin tentang SMP Tarsisius 2 aja nih. Ada gak sih Kak keseruan yang Kakak bikin sama teman-teman Kakak yang sampai sekarang nih mungkin masih memorable dan masih terus keinget terus, ada gak? Ada acara dari satu event gitu, jadi kita per kelas kayak ada lomba buat bikin kreativitas masing-masing gitu. Jadi waktu itu teman-teman yang cowok di badannya digambar-gambarin kayak nama produknya gitu, nama produk dari event itu. Nah, itu seru banget sih. Maksudnya kita sama-sama lukis-lukisin mereka gitu di badan mereka gitu. Itu sih yang aku inget paling. Oh iya, seru sekali ya bisa melukis-melukis gitu. Iya, badannya coret-coret. Nah, itu kan untuk sama teman-temannya nih ya. Iya. Pasti kan ada juga kenangan sama gurunya juga nih gitu, yang seru-seru, yang asik-asik. Bisa diceritain gak nih Kak keseruan yang sampai sekarang masih diinget gitu? Overall tuh gurunya seru-seru, asik-asik gitu. Jadi suka diajak bercanda juga. Jadi santai, bawaannya fun gitu kalau belajar, karena guru-gurunya juga memang gak kaku-kaku amat gitu. Enak sih. Jadi lebih kayak friendly gitu aja ya. Iya, lebih friendly aja gitu. Jadi bisa bercanda, bisa serius juga, tapi asik gitu guru-gurunya. Nah, guru-gurunya aja asik, apalagi teman-temannya kan. Iya, teman-temannya asik-asik. Kan itu tentang keseruan di teman-teman dan guru nih. Iya. Sekarang nilai-nilai positif apa nih selama sekolah di Tarsisius 2 yang masih Kakak bawa sampai sekarang? Kayak disiplinnya Kak, atau inovasi atau tanggung jawabnya, ada gak sih Kak? Dari disiplinnya udah pasti, karena kan sekolah punya peraturan ya. Justru dari situ aku belajar buat melakukan segala sesuatu tuh harus dimulai dari diri sendiri dulu, harus disiplin dulu gitu. Terus kalau inovasinya membangun kreativitas aku sih gitu. Jadi punya ide-ide yang baru untuk kedepannya mau ngapain sih. Dari sekolah banyak diajarin macam-macam kan gitu. Terus pasti kan kita punya ada tantangannya gitu kan. Nah, apa sih Kak tantangan yang selama ini tuh Kakak rasain sama sekolah di Tarsi? Tantangannya sih lebih ke diri aku kan, karena aku kan orangnya males dan susah bangun pagi. Sedangkan kalau sekolah itu kan kita bangunnya dari pagi ya, pagi banget tuh. Nah, itu tantangan banget buat diri sendiri. Nah, sekolah itu untungnya mengajarkan disiplin, jadi ada peraturan. Misalkan kalau telat kita disuruh lari lapangan gitu. Nah, daripada pagi-pagi suruh lari kayak gitu capek, akhirnya ya udah bela-belain bangun lebih pagi supaya nggak dapat hukuman kayak gitu sih. Jadi
kesadaran diri untuk ya bangun pagi, masuk sekolah sesuai jam yang sudah ditentukan. Betul. Gitu ya kan, nggak daripada dihukum. Iya. Jadi nanti masuk kelas sudah capek duluan gitu. Jadi mendingan ya udahlah dipaksa diri gitu. Jadi bisa paksa diri gitu. Dan mungkin itu juga bisa menjadi salah satu inovasi atau salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa dibawa sampai sekarang nih. Iya, gitu. Betul. Dan itu kan tadi kita sudah membahas tentang yang masa-masa sekolah itu ya kan Kak, yang sudah mungkin sudah beberapa tahun ke belakang nih gitu. Nah sekarang kita akan ngobrol nih tentang pekerjaan Kakak sekarang gitu. Nah kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kerjanya di bidang apa sih Kak? Kalau aku kerjanya di bidang kecantikan. Aku sekarang sebagai brow artist di salon kecantikanku sendiri. Brow artist itu yang nyulamin sulam alis, tahu gak? Iya, sulam alis. Nah aku bagian yang langsung sulamin orangnya gitu. Oh gitu. Nah kalau suami aku ini dia bagian manajemennya, manajemen keseluruhannya. Jadi salonnya itu dia yang pegang. Boleh diceritain gak sih Kak kerjaannya ini apa gitu? Kalau Kak Ella kan tadi yang langsung ngesulam alis nih gitu kan. Nah kalau manajemennya nih ngapain nih gitu? Iya, jadi yang dikerjain sih semuanya kalau untuk urusan manajemen. Jadi manajemen ini tujuannya itu sebenarnya kita mau ngebuat gimana sih caranya si Ella ini nih kita tetap dapat penghasilan setiap bulannya tapi tanpa Ella tuh kerja kayak gitu. Itu kan namanya yang baru disebut dengan bisnis kan ya. Kalau istilahnya kita masih tetap harus turun ke lapangan kerja itu kan belum disebut bisnis kan. Itu masih kayak istilahnya ada. Waktu itu pernah saya dengar seminar, dia bilang soalnya ada bedanya pedagang dan pembisnis. Kalau pedagang itu kita masih turun langsung ke lapangan gitu, kita yang kerja. Kecuali kalau bisnis itu tanpa adanya kita di dalam lapangan, itu tuh tetap bisa berjalan. Nah manajemen itu jadi kita ngebuat tujuannya itu untuk itu. Gimana caranya biar tanpa Ella kerja ini tetap operasional itu berjalan dan pemasukan itu ada. Oh gitu. Terus pastikan di manajemen kan bekerja dengan banyak orang juga nih ya Kak. Betul. Nah ada gak sih Kak tantangan tersendirinya? Banyak sih, apalagi kan kita kan namanya berhubungan dengan karyawan ya. Karyawan orang itu kan berbagai macam sifatnya dan itu beda-beda. Menariknya ya kita harus belajar semuanya sih, HRD iya, finance iya, semuanya. Nah terus juga kita harus misalkan yang salah satu karyawan bisa diperlakukan seperti ini tapi yang lain ternyata kan nggak bisa kayak gitu sih. Jadi kita harus memahami karakteristik dari karyawan masing-masing. Kira-kira harus diapain nih orangnya biar misalkan dia tuh bergerak, biar dia mau. Jadi memanage karyawan kita bukan dengan paksaan sih, tapi kita pengennya dengan kemauan dia sendiri gitu. Jadi kita memberikan mereka pandangan sehingga mereka tuh mau mengerjakan hal apa yang kita minta kayak gitu sih. Oh gitu. Nah kalau Kak Ella sendiri nih kan sebagai bro apa tadi Kak? Bro artis ya. Ada gak sih Kak tantangannya tersendiri? Kalau di bidang aku kebetulan pesaingnya cukup banyak Kak. Banyak banget gitu. Nah jadi gimana kita untuk memberi nilai lebih gitu dibanding pesaing-pesaing kita gitu. Contohnya mungkin kalau di aku brow artist itu kan bersertifikat. Nah aku punya minimal sertifikatnya 10 gitu. Nah terus juga mungkin memberikan pelayanan lebih dibanding tempat-tempat sulam lainnya gitu. Jadi kayak servisnya, terus tempatnya cari kita kasih yang nyaman gitu. Terus kurang lebih kayak gitu sih Kak. Oh gitu. Jadi semakin profesional kita maka orang juga akan semakin percaya gitu. Terus untuk Kak Ella lagi nih, ada gak sih Kak pengalaman yang paling menarik nih selama jadi bro artis? Ada gak? Kalau pengalaman banyak banget karena kan setiap hari itu ketemu orang baru ya. Ketemu orang baru macam-macam, ada yang ibaratnya ada yang ribet banget, ada yang orangnya enak banget santai gitu. Nah paling kalau misalkan
dia awalnya mintanya kayak gini, nanti sampai rumah dikomentarin siapa langsung bilang ini kok gini alisnya, atau misalkan saya maunya yang naik, atau misalkan maunya yang datar. Nah tapi pada saat treatment datang ke aku mungkin mintanya yang beda gitu, jadi sampai rumah mungkin beda lagi gitu. Jadi kayak gitu. Plan aja gitu. Kadang ada orang-orang gitu paling gitu. Ada gak sih Kak pengalaman menarik selama Kakak bekerja sama dengan banyak orang, dengan bekerja dengan karyawan-karyawannya? Adakah apakah ada sesuatu yang kayak aduh ini gak akan aku lupain nih sampai kapanpun gitu? Banyak juga sih. Ya pertama yang pasti komplain ya. Karena kan kita kan ada 10 treatment. Nah 10 treatment itu kan karyawannya masing-masing semua kan. Dan juga pastinya komplainnya kan akan makin banyak gitu. Karena treatment kita banyak juga. Ya balik lagi ke orang sih. Ada yang kayak orangnya itu komplain, tapi komplainnya itu sebenarnya yang nggak masuk akal kayak gitu. Yang istilahnya bagi kita kan kita udah memang buat rules, tapi dianya kayak ya komplainnya tuh hal-hal ya udah jelas kita ada rulesnya seperti itu, tapi komplainnya tuh yang aneh-aneh. Kadang itu sih yang seru. Terus juga kadang ada yang sampai ngomel-ngomel di bawah. Terus kan kita harus ngadepin ya kan di bawah, kayak misalkan ibu-ibu atau yang misalkan kan kita apalagi sekarang era digital ya, semuanya menggunakan teknologi. Apalagi kalau kita booking lewat handphone atau booking WhatsApp kayak gitu ya. Nah tapi kan ada kadang customer itu beberapa yang ibu-ibu tuh yang nggak bisa kayak handphone misalkan gitu. Kayak gitu. Masih yang manual gitu manual, ya. Datang ke store-nya langsung mau hari itu juga, betul. Jam itu juga. Nah gitu. Kadang yang seperti itu sih, ngadepin yang seperti itu yang membuat kita ya seru gitu. Jadi ada suasana, ada hari yang berbeda gitu. Nggak monoton itu aja jadinya. Tapi gitu. Dari situ kan jadi belajar ya Kak. Belajar dari semua aspek, gimana cara menanggapi klien yang komplain. Terus kan selain customer yang komplain, pasti ada dong customer yang memuji karena hasilnya bagus gitu. Ada gak pengalaman menarik di klien yang memuji sampai mungkin, atau bahkan ada yang sampai wah terima kasih ya karena selama di sini alis jadi gini gitu. Ada gak Kak? Ada banyak juga sih, maksudnya yang pujian-pujian itu biasanya mereka kan lewat Instagram, misalkan mereka story atau Google review mereka tulis, ataupun mereka rekomendasi biasanya, itu yang lebih sering. Misalkan dia bukan orang yang kayak harus menunjukkan ekspresinya lewat sosial media, tapi dia tuh justru merekomendasikan ke temennya. Jadi ada temennya yang tiba-tiba datang, dibilang, oh iya saya dapat rekomendasi dari ini, kayak gitu sih. Yang dari luar negeri juga. Wow keren, ada yang dari luar negeri guys. Terus aku mau nanya nih Kak, kan kalau aku zaman dulu itu tuh taunya salon tuh cuma potong rambut, cuci rambut gitu-gitu doang kan. Yang pokoknya yang berhubungan dengan rambut gitu. Nah sekarang di tahun ini tuh udah banyak banget modelnya sulam alis lah, sulam bibir dan segala macam. Nah aku mau tanyanya, kenapa kok mulainya sulam alis gitu, salon kecantikannya sulam alis gitu? Nah ini sih awalnya karena ini kan kita udah berdiri selama 5 tahun ya. Jadi awalnya itu dulu kita ngelihatnya peluangnya tuh di sulam alis kayak gitu. Karena si Ella ini juga lebih passionnya itu untuk merubah orang jadi lebih cantik, menjadi istilahnya menjadi lebih baik, makeover. Nah makanya dia melihat sulam alis, akhirnya belajar dari situ. Awalnya itu kita ikut seminar-seminar buat kayak nyari apa sih passion kita kayak gitu. Soalnya dulu kita kan kayak masih kerjanya berdua tuh ya ngacak aja gitu. Belum tahu mau arahnya kemana, belum tahu sebenarnya passion kita tuh apa sih. Nah akhirnya kita ikutin seminar passion, dari situ Ella mulai sadar kayak misalkan wah kayak passion gue di sini deh kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah dia belajar untuk sulam alis. Nah kalau saya tuh masih kerja dulu di kantoran kayak gitu. Oh gitu. Jadi awalnya harus tahu dulu nih passionnya apa. Kalau sudah tahu nanti baru nih buka sesuai passionnya gitu. Nah tadi kan kakak bilang itu salah satu peluang
5 tahun lalu itu peluang untuk sekarang. Nah, kalau untuk 5 dan sampai 10 tahun ke depan, apakah Sulam Alis ini masih berpeluang? Kalau menurut saya sih itu sih pasti masih berpeluang ya, karena di mana pokoknya kalau misalkan cewek masih demen dandan berarti itu kita masih punya peluang kayak gitu. Ada angka kelahiran. Nah, ya, jadi sebenarnya yang penting sih konsisten aja. Konsisten, terus juga kita harus up to date. Apalagi kan yang dulu misalkan kita 5 tahun lalu belum kayak sekarang nih, eranya belum era digital. Nah, ini kan baru-baru ini kan kita berubah tuh semuanya drastis ke era digital ya semenjak COVID kayak gitu-gitu. Ya kita harus ngikutin perkembangan zaman sih. Kalau nggak ngikutin ya kita bakal ketinggalan kayak gitu. Apalagi kalau kita misalkan masih yang manual atau gimana, nggak ngikutin iklan atau apa segala macam, itu pasti akan ketinggalan. Jadi yang penting sih intinya di setiap bisnis kayaknya sih harus ya up to date, harus haus akan ilmu sih, belajar terus kayak gitu. Nah itu guys, jadi semua pekerjaan atau semua usaha tuh pasti ada peluangnya ya. Betul. Balik lagi ke kitanya nih, apakah kita mau belajar, mau nggak sih kita up to date. Betul. Gitu. Kalau kitanya yang nggak mau up to date ya nggak akan ada peluang ke depan gitu. Betul. Nah terus ada nggak sih Kak nih inovasi yang akan dibuat untuk ke depannya? Kalau dari segi bisnisnya? Iya, dari segi bisnisnya. Kita sih pengen nerapin one stop service. Jadi di mana kan rata-rata kalau yang saya lihat saat ini salon-salon itu sendiri-sendiri. Jadi misalkan salon untuk kuku sendiri, salon untuk eyelash sendiri, salon untuk rambut sendiri. Nah, kita pengen menyediakan itu semua di dalam satu tempat. Biar apa? Tujuannya untuk memudahkan klien-klien kita biar nggak bolak-balik istilahnya. Nah, tapi pastinya dengan menyediakan itu semua, kita juga harus menjamin kualitas kita sih, menjaga kualitas kita agar tetap memang yang terbaik hasilnya, seperti itu. Jadi bukan berarti kita karena campur aduk, bukan berarti jelek. Nah, tapi kita mau benar-benar memaksimalkan karena kalau hasil kita tuh memang bagus juga, Bu, gitu. Sebenarnya itu inovasi yang sangat bagus sih Kak, karena kan zaman sekarang apalagi Jakarta kan macet ya Kak. Kalau mau pindah dari salon ini kuku terus besok harus ke eyelash gitu kan kayak jauh gitu kan. Betul. Nah kalau dari segi tanggung jawabnya nih Kak, ada gak sih Kak kayak apakah buka salon kecantikan yang khususnya eyebrow ini ada gak sih Kak tanggung jawab lebihnya? Banyak sih, jadi kayak ya dari setiap treatment kita kan ya kita harus jaga tuh, maksudnya gimana nih cara agar hasilnya itu yang kita kerjain tuh maksimal. Jangan sampai kita punya target juga soalnya di dalam usaha kita bilangin ke setiap karyawan kita target itu 0 komplain. Jadi benar-benar jangan sampai ada komplain. Kalau ada komplain kita udah buat grup sendiri tuh, buat nanganinnya, soalnya biar mereka belajar nih dari komplain ini. Jadi jangan cuma komplain didiemin, tapi inilah komplain kan justru masukan untuk kita. Kayak gitu buat jadi perbaikan kita ke depannya. Kayak gitu sih pastinya. Nah karena tanggung jawabnya yang besar berarti otomatis juga harus belajar lebih baik lagi. Betul. Supaya 0 komplain. Betul. Gitu. Nah kan kakak ini berdua sebagai pembisnis nih ya Kak. Ada gak sih Kak pesan untuk generasi muda yang akan mulai bisnis? Karena kan zaman sekarang tuh kayak bisnis kan apa aja bisa dibisnisin gitu ya kan. Betul. Nah ada gak sih Kak pesan untuk generasi zaman sekarang untuk kalau semisal mereka mau mulai bisnis tuh apa hal yang harus mereka persiapkan terlebih dahulu gitu? Jalanin aja sih. Jadi kalau kita berdua sih dari awal sebelum menemukan bisnis ini kita kerjain semuanya. Jadi dari bisnis online shop, dari jadi salah satu agen asuransi, terus dari saya kerja di kantoran juga. Nah itu semua ilmunya kepake sih kalau menurut saya. Kayak gitu. Jadi di setiap pekerjaan harus ada yang kita dapetin sih kalau menurut saya. Jadi jangan cuma kerja doang untuk nyari uang, tapi untuk cari ilmunya. Karena ilmunya itu akan bakal kepake banyak banget. Apalagi kan kalau kita buka bisnis sendiri, kita itu harus mengerti dalam semua hal. Contohnya yang mungkin saya nggak suka dulu matematika, tapi semenjak buka bisnis ini ya kita harus mau nggak mau belajar itu karena kan terkait keuangan kayak gitu. Terus juga kita harus menjadi HRD, terus kita harus menjadi ya pendengar yang baik lah
dan lain-lain. Semua divisi ya kita lakuin. Kayak misalkan juga stock of 6 kan kita kan juga harus lakuin itu. Jadi kita dulu harus bisa itu, baru misalkan kita punya uang lebih mau hire karyawan ya udah. Yang penting kan kita udah punya pengalaman, jadi intinya kita nggak dibohongin sama karyawan takutnya kan, kayak gitu. Berarti intinya kita dulu yang harus well prepare sebelum kita hire karyawannya. Betul. Terus tanggung jawab juga harus lebih besar berarti ya kan. Betul. Kak sebagai owner, saya punya banyak karyawan, and then punya customer juga yang puji Tuhannya banyak gitu kan. Jadi tanggung jawabnya harus lebih dan lebih besar lagi. Betul. Terus habis itu juga perlu inovasi yang baru terus, ikutin zaman, up to date supaya kita juga tahu nih, maunya klien nih apa gitu, supaya nggak monoton gitu. Nah kan kita udah bahas tentang masa sekolah dan masa kerjaan nih ya Kak. Nah semoga kerjaannya semakin sukses. Amin. Udah buka cabang belum Kak? Belum. Semoga Justru kita secepatnya, baru 1. semoga secepatnya bisa buka cabang dan jadi lebih berkembang lagi. Amin. Gitu. Nah, terima kasih Kak untuk sharingnya. Ya, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali Thank you gitu. Dan untuk sobat-sobat YBHK, terima kasih juga yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan Saya Jonita Ella. Saya Benny. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.